Apa kabar para leader? Semoga Anda selalu sehat dan tentunya semakin sukses mulia. Berjumpa kembali pada kanal Go Big Leadership. Yang disampaikan Altnord Gregos, dia menyampaikan sebuah quote yang kurang lebih seperti ini. One of the tastes of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency. Menarik sekali bukan? Hasil survei McKinsey menyebutkan hanya 28% eksekutif mengakui keputusan strategis mereka merupakan keputusan terbaik. Selebihnya sekitar 60% melaporkan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang buruk. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses problem solving dan decision making masih menjadi perhatian banyak dari perusahaan. Pada isi kali ini akan kita bahas bagaimana menjalankan problem solving dan decision making dalam kondisi yang tidak menentu. Inilah Leadership Vibes. Para leader, tidak terasa sudah lebih dari 2 tahun ya kita berada pada masa pandemik ini. Tentunya pandemik telah berdampak signifikan pada semua aspek kehidupan Anda, termasuk dinamika bisnis di perusahaan di mana Anda pimpin. Banyak perusahaan menghadapi tantangan dan permasalahan. Bisa jadi mulai dari perubahan pasar, isu-isu produktivitas karyawan, hingga eksistensi perusahaan dalam bertahan di tengah kondisi ketidakpastian ini. Berbagai permasalahan tersebut ternyata menuntut peran seorang leader untuk dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Para leader, pengambilan keputusan merupakan komponen penting dari aktivitas Anda sebagai seorang leader atau bisa jadi sebagai manajer. Baik yang terkait penetapan strategi perusahaan dalam memenangkan persaingan, dalam pengembangan bisnis, sampai dengan urusan-urusan pendelegasian tugas kepada tim Anda. Hasil riset yang dilakukan oleh Jenger dan Volkmann pada tahun 2014 kepada hampir 330.000 pemimpin, para rekan kerja, dan subordinate yang terkait keterampilan dasar apa yang penting dimiliki oleh seorang leader, dan menyebutkan bahwa dari posisi supervisor sampai dengan top leader menganggap bahwa mereka perlu untuk memiliki kemampuan menganalisa isu yang terjadi dan menyelesaikan masalah. Namun para leader, yang dihadapi para leader saat ini, yang dihadapi oleh Anda saat ini, pengambilan keputusan tidak selalu mudah. Terlebih, bagaimana solusi tersebut dapat menjawab permasalahan yang Anda hadapi. Kesenjangan antara kondisi yang terjadi saat ini dengan kondisi yang diharapkan merupakan realita yang dihadapi atau sering dihadapi oleh para pemimpin. Dengan demikian, menyelesaikan masalah mutlak diperlukan dalam menyelesaikan kesenjangan tersebut, serta mengarahkan perilaku seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Para leader, ternyata problem solving erat kaitannya dengan decision making. Kemampuan problem solving menjadi salah satu persyaratan wajib yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan pemimpin perlu mahir dalam pengambilan keputusan yang didasari oleh data dan fakta, sehingga keputusan yang diambil
akan bisa lebih akurat dan tepat sasaran. Terdapat dua pendekatan para leader dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah problem focus approach, yaitu fokus pada menanggulangi atau mengurangi masalah dan mencari mengapa masalah ini terjadi. Yang kedua adalah solution focus approach, yaitu fokus pada bagaimana mencari solusi dan melihat lebih banyak pada kekuatan yang dimiliki oleh anggota tim atau dimiliki oleh perusahaan di mana Anda bekerja. Apa pentingnya menerapkan problem solving dan decision making dengan cepat? Tentunya ada keuntungan pada saat menerapkan problem solving dan decision making ini. Yang pertama, meningkatkan produktivitas yang pasti ya, dan mengurangi kegagalan dan kerugian dari perusahaan. Yang lain bisa jadi proses kerja yang semakin baik dan mengurangi proses-proses dan pengerjaan yang berulang. Kerugian pada saat tidak menerapkan problem solving dan decision making pasti juga akan terjadi, yaitu pada saat proses yang dijalankan tidak terarah dan mengganggu finansial, dan bisa jadi karena ini akan berakibat pada keberangkutan dari sebuah perusahaan. Yang lain adalah mengganggu proses dan tidak memberikan perubahan situasi kepada arah yang lebih baik. Lalu bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat? Karena Anda diharapkan dapat mengkolaborasikan dua pendekatan ini dengan optimal. Mau tahu? Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, Anda perlu mampu untuk menjalankan penggalian masalah, yaitu proses mengidentifikasi masalah yang muncul dan menetapkan masalah yang paling tepat. Lalu yang kedua adalah penetapan outcome, yaitu proses menetapkan suatu kondisi yang ideal yang ingin diwujudkan, yang ingin Anda harapkan untuk tercapai dalam beberapa waktu ke depan. Yang ketiga, Anda perlu untuk menentukan alternatif solusi. Proses menggali berbagai alternatif solusi untuk dapat menjadi outcome yang telah Anda tetapkan tadi. Yang keempat, Anda perlu menerapkan ide solusi yang terbaik tentunya setelah memiliki beberapa opsi-opsi solusi yang telah Anda tetapkan. Proses menganalisa untuk memilih dan menetapkan ide solusi terbaik ini dengan tentunya mempertimbangkan dampak, ketersediaan resources, dan upaya-upaya yang paling mudah untuk dilakukan. Para leader, beberapa hal yang telah kita bahas tadi, ternyata kemampuan menemukan masalah adalah sangat penting di sini. Sehingga keputusan yang diambil akan begitu tajam dan solutif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya dengan tetap berorientasi kepada kepentingan pelanggan. Sampai berjumpa pada Leadership Vice berikutnya. Salam sukses mulia.